Dalam sejarah panjang umat manusia, ada masa ketika dunia Islam menjadi pusat cahaya pengetahuan dan kebudayaan. Masa itu disebut The Golden Age of Islam. Masa ketika iman, ilmu, dan kemajuan berjalan beriringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Amalia Rizky, NIM 304251102, mahasiswa UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Program studi Komunikasi Penyiaran Islam dari kelas KPI C. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, kekuasaan Islam diteruskan oleh dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus. Di bawah kepemimpinan khalifah seperti Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abdul Malik bin Marwan. Wilayah Islam meluas dari Spanyol di barat hingga India di timur. Dinasti ini tidak hanya memperluas wilayah, tapi juga membangun sistem administrasi, bahasa Arab resmi, dan arsitektur megah, seperti Masjid Umayyah di Damaskus, yang masih berdiri hingga kini. Pemerintahan Umayyah menandai awal transformasi dunia Islam menjadi kekuatan global, membuka jalan bagi lahirnya pusat-pusat ilmu di masa berikutnya. Setelah Umayyah runtuh, muncul dinasti Abbasiyah dengan ibu kota baru Baghdad. Disinilah peradaban Islam mencapai puncak kemuliaannya. Khalifah seperti Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun menjadikan Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia. Berdirilah lembaga terkenal, Baitul Al-Hikmah, House of Wisdom, tempat berkumpulnya ilmuwan dari berbagai bangsa, Arab, Persia, Yunani, dan India. Mereka menerjemahkan naskah-naskah kuno dan melahirkan ilmu baru. Dari Baghdad, ilmu tersebar ke seluruh dunia Islam. Dalam matematika, Al-Khwarizmi memperkenalkan konsep aljabar yang melahirkan algebra dan algoritma. Dalam astronomi, Al-Batani dan Al-Biruni menghitung lintasan bintang dan ukuran bumi dengan ketepatan luar biasa. Dalam kedokteran, Ibnu Sina menulis Al-Qanun fi Al-Tibb, buku medis standar Eropa, selama berabad-abad. Ar-Razi menjadi pionir dalam diagnosis penyakit dan praktik rumah sakit modern. Bahkan, teknologi mekanik berkembang pesat melalui karya Al-Jazari, penemu mesin otomatis, dan roda gigi modern. Semua ini menunjukkan bahwa sains dan iman tidak bertentangan, justru saling memperkuat. Para pemikir seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd menggabungkan filsafat Yunani dengan pandangan Islam, menciptakan harmoni antara akal dan wahyu. Dalam dunia sastra, muncul karya besar seperti 1001 Malam yang menginspirasi dunia hingga kini. Sementara dalam arsitektur dan seni, kemegahan Masjid Cordoba, Masjid Al-Azhar, dan Masjid Umayyah menjadi simbol keindahan spiritual dan intelektual umat Islam. Di barat, Andalusia menjadi mercusuar peradaban. Kota Cordoba memiliki 70 perpustakaan dan ribuan manuskrip ilmiah. Di saat sebagian besar Eropa masih dalam kegelapan intelektual, Cordoba memiliki lampu jalan, rumah sakit, dan sekolah tinggi. Di sini, umat Islam, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan, berbagi ilmu dan budaya dalam suasana toleransi. Kejayaan itu akhirnya meredup setelah invasi Mongol tahun 1258 Masehi yang menghancurkan Baghdad. Namun, ilmu pengetahuan Islam tidak musnah. Melalui terjemahan ke dalam bahasa Latin, karya para ilmuwan Muslim menjadi dasar bagi Renaissance Eropa. Maka, meski kekhalifahan runtuh, roh keilmuan Islam tetap hidup dan menginspirasi dunia hingga kini. Masa keemasan Islam mengajarkan bahwa kemajuan lahir dari perpaduan iman, ilmu, dan keterbukaan terhadap perbedaan. Sejarah bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dihidupkan kembali. Mari kita warisi semangat para ilmuwan Muslim, menjadikan pengetahuan sebagai jalan menuju kemuliaan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.